Halo brother, jumpa lagi di channel Jalan Asik. Kali ini Bang Min berkesempatan mengunjungi museum dan galeri SBY Ani yang ada di kota Pacitan. Mari kita langsung aja ya, cus ke lokasinya. Nah, bagi brother yang naik motor ataupun mobil dan bis, bisa parkir ya tepat di samping museum. Lokasi parkir cukup besar dan lega sekali. Untuk biaya parkir cukup Rp2.000 aja nih. Ada juga fasilitas toilet yang disediakan di lokasi parkir. Nah, ini dia pintu loket masuknya. Lokasinya dekat dari tempat parkir tadi ya. Untuk biaya tiket masuk dibagi menjadi 3 kategori yang berbeda. Untuk warga Pacitan dikenakan tiket Rp25.000 per orang dengan syarat menunjukkan identitas KTP. Sedangkan untuk wisatawan domestik atau dari luar kota Pacitan dikenakan tiket Rp50.000 per orang. Sedangkan untuk turis asing yaitu sebesar Rp100.000. Museum ini buka tiap hari ya kecuali hari Selasa. Untuk jam operasionalnya yaitu mulai jam 9 pagi hingga nanti jam 5 sore. Oke nih, Bang Min udah dapat tiket. Kita segera langsung masuk aja ya ke area museum. Nah, ini nih, museum dan galeri SBY dan Ani. Gedung utamanya terlihat besar dan megah ya brother. Terlihat jelas khas pilar yang besar dan menjulang tinggi. Sekilas bangunan ini kayak White House-nya di negara Amerika sana ya brother. Di depannya sini terdapat hamparan rumput yang sangat luas. Nah, di sini nih tempat yang cocok buat spot foto-foto. Sebagai informasinya ya brother, bahwa museum ini nih syarat dengan kisah perjalanan hidup dari Presiden RI yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Semua kisah inspiratif sejak SBY muda menjalani masa sekolah hingga menjadi Presiden RI terpampang di dalam museum ini. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan pemandu, di museum ini juga disediakan gratis loh brother. Jadi di setiap ruangan tematik terdapat staf yang selalu standby, yang selalu siap buat menjelaskan cerita dan informasi yang ada di setiap ruangannya. Oke, kita langsung aja ya jelajah di museum dan galeri SBY dan Ani. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devi. Di sini nanti saya akan membantu menjelaskan beberapa ruangan yang ada di museum ini dari titik pertama yaitu main hall. Oke. Kalau di sebelah sini terdapat foto ofisial Bapak SBY bersama Ibu Ani pada saat menjabat menjadi presiden pada tahun 2009 hingga 2014. Terus kalau di kanan kiri ini ada 6 bendera melambangkan beliau adalah presiden ke-6. Sama halnya dengan di depan juga ada 6 pilar. Terus kalau di kanan kiri ini ada 2 peta Indonesia serta peta dunia. Kalau 4 prinsip ini adalah 4 prinsip kepemimpinan Bapak SBY pada saat menjabat menjadi presiden. Oke, kita beralih ke dinding sebelah timur. Kalau di sebelah sini adalah mural yang dibuat oleh pemural Yogyakarta, menggambarkan perjalanan hidup beliau dari kecil. Sini pada saat pendakian Gunung Limo, dan ini pada saat pendidikan Akmil. Dan ini pada saat beliau memimpin Brigif Linu 17 Kostrad. Kalau yang ini pada saat beliau memimpin misi perdamaian di Bosnia. Kalau yang ini pada saat beliau ditunjuk sebagai juru bicara fraksi ABRI di MPR RI. Kalau yang ini pada saat beliau menjadi menteri, baik Menpapen maupun Menko Polkam. Kalau yang ini pasti Bapak tidak asing ya. Ini pasti pada saat beliau melakukan pemilu, dan ini pada saat beliau menjadi presiden. Kalau mural sebelah sana, ini menggambarkan 10 tahun kepemimpinan Bapak SBY.
Oke, kita bisa lanjut sebelah sini. Kalau di sebelah sini ada replika lukisan Bapak SBY. Untuk lukisan aslinya nanti ada di lantai 2. Iya, replika. Untuk lukisan asli nanti ada di lantai 2. Kalau lukisan ini hanya untuk pemanis saja. Oke. Tema pertama masih ada di sebelah sana, agak jauh. Kalau tadi di depan kan namanya ruangan main hall, kalau ruangan kedua ini adalah ruangan kontemplasi. Ruangan ini menjelaskan 4 prinsip kepemimpinan Bapak SBY, mulai dari kebebasan, terus kesejahteraan, terus di sebelah sana ada kedamaian, terus di sebelah sini ada keadilan. Oke, kita lanjut sebelah sini. Oke, kalau di sebelah sini ada denah museum. Posisinya kita sekarang ada di sini, di lantai 1. Oke, jadi kita nanti akan mengelilingi 2 lantai. Untuk lantai 1 ada 21 ruangan, dan lantai 2 nanti ada 12 ruangan. Oke, kalau di sebelah sini ada view Teluk Pacitan yang diambil dari Sentoro Gentong. Terus kalau di sebelah sini terdapat museum store, jadi kita nanti bisa beli merchandise yang ada di sini. Iya, benar sekali. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kita nanti akan memasuki ruangan orientasi teater. Di sini nanti akan menjelaskan secara singkat tentang museum ini. Silakan. Ya. Indonesia, negara besar yang membentang di zona Khatulistiwa, terletak di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kaya akan warisan sejarah dan transformasi diri yang panjang. Indonesia memiliki dinamika, romantika, dan pasang surut kehidupannya sendiri sebagai bangsa. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, Indonesia terus membangun diri menuju negara yang maju dan modern. Namun, tak ada jalan yang lunak untuk mencapai tujuan yang besar. Indonesia bereksperimen dari satu sistem dan praktek kehidupan bernegara yang berbeda-beda dengan segala suka dan dukanya. Sambil berbenah dan membangun diri, bangsa Indonesia harus memilih berbagai tawaran ideologi, sistem politik, model demokrasi, bangun ekonomi, konsep pertahanan negara, dan haluan politik luar negeri, serta sendi-sendi kehidupan bernegara yang lain. Tak mudah memang. Barangkali begitulah legenda dan mitos The Unfinished Nation, sebuah bangsa yang tengah membangun jati diri dan tatanan kehidupannya. Dua dekade setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1965, Indonesia mengalami prahara besar. Masa pemerintahan Presiden Soekarno berakhir menyusul terjadinya tragedi yang memilukan, digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto.
Sekitar 3 dekade kemudian, tahun 1998, Indonesia kembali mengalami krisis dahsyat yang juga mengubah jalannya sejarah. Diawali dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto secara tragis. Berhenti dari jabatan saya. Ibu Pertiwi kembali berduka. Api, darah, dan tangis ada di mana-mana. Tahun setelah krisis 1998, Indonesia dipimpin oleh 3 presiden, Baharudin Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Periode ketika ketiga presiden ini memimpin, situasi nasional jauh dari stabil. Meskipun Indonesia selamat dan bisa bertahan dari goncangan yang amat dahsyat, namun gerakan untuk sebuah perubahan yang dramatis berlangsung di segenap penjuru negeri. Kaum reformis dan pembaharu berteriak agar Indonesia segera menghentikan sistem otoritaria yang dinilai represif dan tak adil, dan digantikan dengan tatanan demokrasi yang lebih mengedepankan hak dan kedaulatan rakyat. Tetapi perubahan yang dituntut oleh rakyat Indonesia itu ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Goncangan, pertengkaran, dan instabilitas seolah menjadi order of the day di tengah krisis ekonomi, sosial, dan politik yang meluas yang berlangsung selama 3-4 tahun. Di tahun 2004, tonggak sejarah baru ditancapkan lagi di bumi Indonesia. Melalui perubahan konstitusi, rakyat berkehendak untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Artinya, rakyatlah yang memilih sendiri pemimpinnya dan tidak harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perhelatan politik berlangsung dengan semangat yang membara, dengan penuh gegap gempita. Meskipun Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis 1998 dengan segala eksesnya, kampanye dalam pemilihan umum yang modern berlangsung secara semarak di seluruh penjuru tanah air. Dunia pun memberikan perhatian yang luar biasa. Salah satu kandidat yang ikut berlaga dalam pemilihan presiden tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang populer dipanggil SBY. Sebenarnya SBY bukanlah tokoh politik yang terkuat jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Namun, ia telah mengambil keputusan. Ia berani maju sebagai calon presiden dengan segala risiko yang diambilnya. Sejarah mencatat kemudian, SBY yang yakin dirinya memiliki visi dan solusi untuk Indonesia pasca krisis yang boleh dikatakan masih rapuh, gigih berkampanye dengan agenda dan politik yang dirumuskan. Indonesia yang lebih baik di masa depan, Indonesia yang lebih aman dan damai, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih demokratis, dan Indonesia yang lebih sejahtera. Itulah janji atau yang berarti misi SBY untuk negeri ini. Dunia politik tergolong medan yang baru bagi SBY. Sebagian pengamat mengkritiknya sebagai sosok yang canggung dan belum luwes beretorika sebagaimana layaknya seorang politisi. Lawan-lawan politik SBY bahkan meremehkannya dan yakin SBY mudah dikalahkan. Ia pun segera berhadapan dengan kerasnya kampanye negatif hampir setiap hari, bahkan black campaign.
Namun SBY tak patah. Ia turun gelanggang dengan kesiapan mental, berharap menang, tetapi juga siap kalah. Namun, siapa SBY? Dari mana sosok ini berasal? Seperti apa masa lalu dan perjalanan hidupnya? Ketika Tuhan menakdirkan dia menjadi presiden pertama di era reformasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan bisa bertahan selama 10 tahun. Apa yang membedakannya dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Tentu akan menjadi adil jika sejarah menorehkan catatan tebalnya kepada anak bangsa ini. Masa lalunya, cita-citanya, dan pergulatan hidup yang panjang untuk menggapai cita-cita itu. Selamat datang di tema pertama, yaitu anak Pacitan penyuka tantangan. Jadi di ruangan ini kita akan melihat perjalanan Pak SBY mulai beliau kecil hingga beliau remaja. Jadi di sebelah sini juga ini adalah peta daerah-daerah yang pernah ditinggali oleh Bapak SBY selama di Pacitan. Jadi Bapak SBY itu lahirnya di Termas pada 9 September tahun 1949 di Arjosari. Kemudian beliau juga berpindah-pindah tempat tinggal karena ayahnya itu di militer. Dari Nawangan, Bandar, Bonago, Pacitan, Nadirojo, Peloso, sampai yang terakhir itu ayahnya menetap setelah pensiun menetap di gunung. Kemudian ini di sebelah sini juga ada replika kamar yang ditinggali oleh Bapak SBY dulu saat di Peloso selama 8 tahun. Nih, kamarnya di sebelah sini. Jadi kamarnya itu kecil dan sangat sederhana. Iya, ada band kesukaan beliau itu The Beatles. Kemudian di sebelah sini juga ada replika. Ini adalah ruang tamu yang ada di rumah Peloso ini. Ini juga ada foto dari ayahanda Bapak SBY, yaitu Bapak R. Sukoco, kemudian ada ibunda Bapak SBY, Ibu Haja Siti Habibah, dan yang di atas itu adalah Pak Ade sama budenya beliau yang punya rumah yang di Peloso. Namanya Bapak Sastro Suyetno sama Ibu Watini. Yang di Peloso? Iya, yang dekat lampu merah. Kemudian ini juga ada peninggalan sepeda asli dari ayahanda Bapak SBY. Nah, kemudian di sebelah sini ini juga ada foto-foto sama gambar ilustrasi dulu kegiatan-kegiatan Bapak SBY semenjak di Pacitan, saat di Pacitan. Kenapa cuma gambar ilustrasi? Karena dulu memang belum secanggih sekarang ya multimedianya. Jadi cuma dibuat seperti ini. Contohnya yang di atas itu saat Bapak SBY pergi ke masjid bersama ayahnya dulu di Arjosari. Kemudian ini ada kegiatan-kegiatan Bapak SBY yang dilakukan dulu, kayak main volley, karena beliau kan memang kesukaannya olahraganya bola voli. Kemudian ini ada beberapa ekstrakurikuler yang beliau aktif dulu pada saat sekolah. Ada pramuka. Kemudian ini main di panggung gembira, ini pada saat SMA dulu. Replikanya sebelah sini. Iya. Ini saat beliau mengisi acara panggung gembira pada tahun 1967, pada saat 17-an. Bapak SBY sebelah kanan. Oh, gitar? Iya, sebagai vokalis utama sama pemegang bass gitar. Iya. Kemudian ini ada 4 sahabat beliau, yaitu Bapak Joko Supono, ada Bapak Sutopo, Bapak Joko Darmanto, dan Bapak Suharjito. Dan ini semuanya alhamdulillah sampai sekarang masih lengkap. Iya, ini juga ada bass gitar asli yang digunakan beliau dulu pada saat di SMA. Ini juga ada lagu-lagu yang sering beliau mainkan dulu. Ini coveran. Iya, nanti kalau ada lagu-lagu asli yang diciptakan beliau ada di lantai atas.
bisa di play juga. Boleh, silahkan milih. Nah, selanjutnya setelah beliau lulus SMA, kemudian beliau melanjutkan pendidikan militernya di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ini sebelah sini juga ada Bapak Sarwo Edi Wibowo. Beliau itu selaku kepala sekolah atau gubernur Akmil pada tahun 1970 sampai 1974, dan beliau ini juga adalah ayahanda dari Ibu Ani. Kemudian ini juga ada peralatan-peralatan, atribut, seragam, semuanya yang dipakai beliau dulu pada saat di Taruna. Kemudian di sebelah ini ada pavilion 5A atau tempat tinggal Bapak SBY dulu pada saat di Taruna, saat menjabat menjadi Divisi Korps Taruna Akabri Umum Sama Darat. Dalamnya juga masih lengkap, ada seragam, ada atribut perlengkapan juga. Ini semuanya dibuat sesama mungkin pada saat di sana. Kemudian ini juga ada sekilas peristiwa saat Bapak SBY di Taruna selama 3 tahun. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian besar yang di dunia, dan ini dirangkum di kilasan peristiwa ini. Ada yang berskala nasional sama internasional. Kalau ini replika pada saat beliau kalau dulu di Taruna tuh kalau upacara seperti ini. Kemudian di sebelah sana itu dulu pas di Akmil, Bapak SBY itu aktif di drum band, yaitu Sangka Lokananta. Beliau sebagai pemegang tenor. Ini foto beliau pada saat masih muda, dan itu juga masih ada kostum asli yang digunakan beliau pada waktu itu. Kemudian yang di video monitor itu adalah Bapak SBY pada tahun 2014 memainkan kembali di drum band bersama para alumni dan para taruna angkatan 2014. Dan beliau masih sangat lihai ya mainnya. Masih sama, iya, padahal udah berpuluh-puluh tahun. Nggak lupa loh. Kemudian yang di sebelah sana beliau juga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa, atau itu adalah lulusan taruna terbaik pada tahun 1973 yang diserahkan langsung oleh Presiden Soeharto di Surabaya. Kemudian di sebelahnya itu ada fotonya yang di bawah itu Mas Agus Harimurti Yudhoyono juga mendapatkan penghargaan yang sama. Ini juga ada beberapa peralatan-peralatan sama penghargaan-penghargaan yang diraih oleh beliau pada saat itu. Di sebelah sini ada seragam, peralatan, juga ada sepeda asli yang digunakan beliau saat menjadi Sersan Mayor 1 Taruna.
jalan jauh. Oh, nggih. Monggo istirahat aja. Nggih. Nah, kemudian ini selain beliau itu pendidikan militer di Indonesia, beliau juga mengikuti pendidikan militer yang ada di luar negeri, di Amerika Serikat lebih tepatnya. Ini salah satunya ada Jungle Warfare School, ini di Panama pada tahun 1983. Dan ini adalah beberapa foto aktivitas-aktivitas beliau pada saat di sana. Kemudian di sebelah sini ini juga beliau mengikuti pendidikan Ranger School. Ini juga sama di Amerika Serikat pada tahun 1976. Ini ada video kegiatan-kegiatan beliau di sana. Iya, foto Bapak SBY. Masih kurus ya? Masih kurus, beda. Itu yang di bawah itu juga Bapak SBY. Yang nggak pakai topi. Iya. Pada tahun inilah, disinilah beliau itu bertekad untuk menjadi the real soldier. Jadi disinilah beliau itu kayak paling semangat. Sampai ke Amerika juga. Iya. Kemudian yang terakhir ini ada Airborne School. Ini setelah beliau itu mengikuti pendidikan militer di Batu Jajar, beliau melanjutkan di Fort Benning, Amerika Serikat. Ini sama juga pada tahun 1976. Dan alhamdulillahnya beliau dapat menyelesaikan semua pendidikan ini dengan sangat baik. Karena ini adalah salah satu pendidikan militer yang paling berat yang ada, itu di Amerika Serikat. Jadi nggak semuanya itu bisa lulus dengan baik, tapi beliau dapat menyelesaikannya. Ini tema selanjutnya, jadi selama beliau bergabung di militer, ini adalah tugas pertama Bapak SBY, yaitu ditempatkan atau ditugaskan di Timur Timur selama kurang lebih 5 tahun, maaf. Ini juga ada daerah operasi yang ada di Timur Timur. Timur Leste. Ya? Sebagai Linut pernah dan Kim Yonif itu pernah. Ada Danton, Dankin sama Danyon, 3 jabatan. Itu selama 5 tahun itu step by step gitu. Iya. Kemudian yang di belakang ini juga ada ini kendaraan taktis asli dulu yang digunakan beliau pada saat di Timur Timur selama kurang lebih 5 tahun, yaitu Jeep Wrangler G. Kalau ini ada replika saat Bapak SBY memberikan perintah operasi kepada tim khusus untuk penyergapan di gunung. Ini merupakan spot foto paling favorit biasanya. Selanjutnya juga ada foto-foto pada saat aktivitas beliau saat bertugas di Timur Timur. Waktu pas di Timur Timur ini. Iya. Waktu di Timur Timur semuanya. Iya, Timur Timur selama kurang lebih 5 tahun. Salah satunya saat bersama prajurit, perwira jajaran. Ini juga ada peralatan yang dipakai beliau pada saat bertugas di sana.
Oke, siap. Nah, Kak, di sini tema berikutnya di Museum dan Garis Seni SBY ini waktu Bapak SBY memimpin Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad atau ini pasukan terjun payung. Ya, pada tahun 1993 sampai 1994. Nah, ya. Operasi terjun payung juga gitu ya? Iya, beliau ini memimpin istilahnya itu Brigade Infanteri ini merupakan satuan elit di TNI Angkatan Darat. Salah satunya di terjun payung. Nah, kita bisa bergerak ke sana itu ada seragam yang digunakan serta peralatan-peralatan. Ya, ini seragam dan peralatan yang digunakan Bapak SBY ketika memimpin Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad. Nah, di sekeliling kita juga ini ada foto-fotonya juga, Kak. Foto-foto bagaimana Bapak SBY kegiatan aktivitas beliau selama memimpin Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad. Ya, dan nah di sini ini ada mungkin salah satu kenangan indah bagi Bapak SBY. Ini tepatnya pada tahun 1994. Beliau ini menjadi komandan upacara di Istana Merdeka. Dan ya, 10 tahun kemudian beliau menjadi inspektur upacara atau biasa dikenal menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu foto mungkin kenangan indah bagi beliau. Dan di sebelah sini kita ada seragam saat beliau menjadi komandan. Iya, ini waktu menjadi komandan. Masih komandan tahun 94. Iya, ini seragam yang dikenakan beliau pada waktu itu. Nah, di sini juga ada perlengkapan-perlengkapan terjun payung juga. Ya. Dan juga ini foto Bapak SBY ketika masih muda, masih memimpin. Ini mungkin usianya pada tahun tersebut 45 tahun. Tapi beliau masih mempunyai mentalitas, jiwa semangat yang luar biasa, bahkan mungkin lebih unggul daripada para ini junior-juniornya di Brigif Linut mungkin. Iya, iya. Ya, ini merupakan replika pelatihan di mana jika mungkin TNI Angkatan Darat berlatih terjun payung, dan di sini lah mungkin perlengkapan. Iya, nanti terjun dari sana, dan di sana itu juga ada puisi yang memang karya dari Bapak SBY langsung. Ini sebagai cenderamata HUT Brigif Linut pada tahun 2011. Tinggi sekali ya. Bahkan mungkin orang awam tidak menyadari bahwa background seorang militer mempunyai jiwa seniman yang tinggi. Ya. Kita lanjutkan ke Nah, ini cuaca di sini atau suhu ini di setting dingin karena ini tema ini mengisahkan tentang Bapak SBY ketika di Bosnia atau benua Eropa, Kak. Ini apa namanya? Perdamaian itu ya? Ya, ini misi perdamaian bawah PBB. Kurang lebih Bapak SBY ini membawa 650 orang perwira dari seluruh dunia. Itu. Jadi ini kita buat Yugoslavia dulu. Oh, Yugoslavia. Yugoslavia ya. Nah, di sini kita ada seragam-seragam beliau juga. Ada seragam yang dikenakan kita buat semirip mungkin seperti tahun 1995 sampai 96 pada saat beliau melakukan misi perdamaian di Bosnia tersebut. Ini seragam biru ini. Ya, ini ada ya identik dengan UN, United Nations. Nah, ini juga beberapa foto aktivitas beliau selama di Bosnia. Ya, yang tidak tertera di sini ada bisa ditampilkan di layar monitor ini. Seperti itu. Selama berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya. Misi perdamaian ya. Kita membuat suhunya itu seolah-olah berada di Bosnia, jadi dingin. Nah. Nah, ini Kak, ini merupakan daerah penugasan beliau selama memimpin misi perdamaian. Karena memang dulu kan Yugoslavia terkena perang saudara dan akhirnya terpecah menjadi beberapa negara, 7 atau 6 negara.
Jadi inilah daerah-daerah yang terlanda konflik perang saudara. Jadi Bapak SBY tidak hanya di kantor saja, tapi melainkan beliau juga ikut terjun ke lapangan gitu. Ya, ini juga ada replika patung yang memang jadi daya tarik di tema ini untuk berfoto. Ya. Dan juga di sini ini ada spot favorit bagi anak-anak. Biasanya anak-anak sekolah seolah-olah bisa bersembunyi perang-perangan seperti itu. Jadi bisa naik di sini, begitu. Karena ini tema yang memang tema lain daripada di museum ini. Saya interaksi lah. Ya, kita lanjutkan ke tema berikutnya. Nah, ini selain beliau juga memimpin satuan tempur, beliau juga memimpin satuan teritorial. Nah, ini nah, tepatnya seperti Komandan Korem ini membawai tentang beberapa daerah, meliputi daerah istimewa Yogyakarta serta beberapa daerah sekitarnya seperti Magelang, Purworejo, Kebumen. Jadi beliau juga memimpin seperti komando resort militer seperti itu Korem. Dan ini ada foto-foto serta seragam yang memang digunakan beliau pada saat itu. Ini tahun 1995. Ya. Dan di sebelah sana ini saat beliau memimpin Kodam 2 Sriwijaya, komando daerah militer. Nah, ini kita memang buat seolah-olah mirip seperti daerah penugasannya di tema ini, Kak. Ya, Palembang ada Jembatan Ampera, serta itu ada 3D Candi Prambanan, dan juga ada view Gunung Merapi. Kita memang buat seolah-olah identik dengan daerah penugasan beliau. Ya. Menjadi ini merupakan salah satu spot favorit ya bagi para pengunjung untuk berfoto. Jadi tidak usah perlu jauh-jauh untuk warga Pacitan, cukup ke museum. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan, Kak. Ya, ini tema berikutnya ini display reformasi 1998 atau kerusuhan moneter pada waktu itu. Nah, kita memang buat seolah-olah kondisi ini mencekam. Jadi kita agak flashback atau nostalgia sebentar, mengingat kejadian yang memang jangan sampai terulang kembali di Indonesia. Nah, di sebelah sini kita juga ini ada berita-berita harian yang memuat peristiwa tersebut serta beberapa foto-foto mungkin yang memang masih melekat di ingatan sebagian masyarakat Indonesia pada waktu itu tentang kerusuhan. Ya. Nah, ini juga kita tampilkan memang ada ilustrasi mobil yang seolah-olah terbakar. Jadi ini juga merupakan spot foto juga di sini. Mungkin favorit bagi para pengunjung. Ya. Nah, display ini sekaligus mengantarkan kita ke reformasi nasional di mana Bapak SBY terlibat langsung dalam reformasi, tepatnya reformasi ABRI. Nah, salah satunya ini ada 3 jenderal reformis. Salah satunya ini ada Legend TNI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Majen TNI Agus Wijoyo dan Majen TNI Agus Wiradikusuma ini yang mengawali reformasi ABRI, yaitu memisah antara TNI dan Polri. Ya, dan juga TNI dan Polri ini keluar dari politik praktisnya. Jadi tidak ada lagi ikut partai politik atau ikut politik sehingga menjalankan fungsinya sebagai keamanan sebuah negara, Kak. Nah, ini juga pada tahun 98 Bapak SBY ini masih ada sebagai juru bicara fraksi ABRI di MPR RI. Dulu ABRI juga ada fraksinya. Sekarang karena berkat dari 3 jenderal reformis inilah TNI dan Polri kembali menjalankan fungsinya sebagai keamanan. Begitu. Jadi fokus. Ya. Nah, ini ada beberapa foto-foto dokumentasi juga di sana, Kak. Bagaimana Bapak SBY berdialog, berkomunikasi dengan berbagai elemen bangsa sehingga reformasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini waktu beliau menjadi Kasospol atau pemimpin dari 3 jenderal reformis itu, Kak, atau pada saat reformasi ABRI istilahnya ya. Juga di bawahnya ini ada mungkin ada quotes, kutipan petikan dari beliau tentang bagaimana pada saat menjalankan tugasnya menjadi Kasospol pada saat reformasi ABRI. Kita lanjutkan ke tema berikutnya, Kak, silakan.
Nah, di tema ini Bapak SBY purna lebih cepat 7 tahun dari karir militernya. Karena beliau mendapatkan amanah menjadi Menteri Pertambangan dan Energi. Ini di bawah Presiden Gus Dur. Serta Menteri Pas waktu presidennya ini ya, Bu Mega itu ya? ya, itu waktu Menteri Koordinator Politik baru Bu Mega, Kabinet Gotong Royong. Dan ini mobil replika yang digunakan Bapak SBY ketika dinas menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Ya, ini mobil dinas replika tapi kita buat seolah-olah menyerupai aslinya. Mungkin pada tahun 2002-2003 ini kendaraan paling mewah karena ini memang di dinas atau dikhususkan untuk menteri seperti itu, Volvo. Iya. Nah, di sana Nah, di sana juga ada ini baju pada saat Bapak SBY purna menjadi ya jenderal. Itu 7 tahun lebih cepat karena mendapatkan amanah tadi menjadi Menteri Pertambangan dan Energi. Ini tepatnya pada tahun 2000. Nah, ini juga kita tampilkan beberapa krisis karena Indonesia baru keluar dari krisisnya tahun 98. Jadi ya banyak sekali ada beberapa daerah yang terdampak. Seperti Aceh kan ada gerakan Aceh Merdeka. Ada Bali ada terkena 2 bom pada saat itu. Sampit juga itu ada peperangan 2 suku. Poso juga. Ya, ini juga ada Atambua itu ditandai dengan tewasnya 3 orang staf dari PBB. Juga Ternate, Ambon, Jayapura tidak jauh juga tentang para kelompok separatis juga ya. Nah, ini krisis-krisis yang memang ditangani Bapak SBY ketika itu. Dan mungkin sekarang sudah melandai dan tidak ada aksi krisis-krisis lagi atau konflik yang terjadi di seluruh Indonesia. Baik, kita lanjutkan karena kita ini masih seperempat perjalanan, masih ada lantai 1 bagian timur. Mari silahkan. Nah, ini merupakan Taman Lavani sekaligus penghubung dari gedung bagian barat serta bagian timur, Kak. Jadi nanti pengunjung bisa sebelum lanjut bisa bersantai dahulu atau nanti setelah selesai tur mereka bisa bersantai karena kami menjadi museum cafe. Iya. Itu anak-anak juga bisa menikmati kolam, ada daya tariknya sendiri, itu ada ikan seperti itu kalau anak-anak. Ya, mari Kak, silahkan. Nah, pada tema kali ini adalah pemilu 2004. Ini ketika Bapak SBY mencalonkan menjadi presiden. Dan di sebelah sini ini adalah 4 pilar kepemimpinan Bapak SBY. Ya, yang ada di main hall tadi sama di kontemplasi. Ya. Nah, di sebelah sini ini adalah baju atau atribut pemilu yang digunakan Bapak. Ada salah satu baju kotak-kotak yang digunakan Bapak SBY. Nah, iya, dan dipakai juga saat berkampanye di sebelah sini, Kak. Iya. Dan pula ini adalah ada ketika Ibu Ani mendampingi Bapak SBY kemanapun beliau Bapak SBY pergi. Ya. Nah, di sebelah sini juga ini adalah mobil asli yang digunakan Bapak SBY ketika berkampanye atau terjun langsung di lapangannya. Nah, dan ini juga ini adalah replika KPU pada 2004. Kalau teman-teman kalau sudah umur 17 tahun nanti akan mengikuti pemilihan umum. Mari silakan ke tema selanjutnya. Nah, dan alhamdulillahnya Bapak SBY terpilih menjadi presiden ke-6. Nah, di sebelah sini adalah foto official Bapak SBY. Nah, teman-teman, yang di sebelah sini adalah replika Istana Negara. Teman-teman tidak perlu jauh-jauh datang ke Istana Negara atau ke Jakarta. Nah, di sini pun sudah ada.
Yang di sebelah sini ini adalah foto official Bapak SBY sama Ibu Ani. Nah, yang di akuariumkan ini adalah baju-baju kerja Bapak SBY dan baju kunjungan yang beliau kenakan. Iya, ini baju atau Presiden Bapak saat digunakan di Istana Negara. Iya. Kalau yang putih ini baju dinas. Baju dinas. Yang rompi ini ketika berkunjungan, Bapak. Baju yang dikunjungkan ke daerah-daerah di Indonesia, dan juga baju biru hijau ini. Iya. Mari silakan ke tema selanjutnya. Nah, di tema selanjutnya ini adalah ruang kerja Bapak SBY. Nah, ini adalah ruang kerja Bapak SBY. Di ruangan inilah berbagai keputusan dan kebijakan strategi yang beliau ambil. Nah, di sebelah sini adalah replika ruang kerja Bapak SBY di Istana Negara. Kalau teman-teman mau berfoto di sebelah sini, mari silakan. Oke. Mari ke tema selanjutnya. Nah, di sebelah sini tadi ini adalah ketika foto-foto Bapak ketika berkunjungan di wilayah Indonesia atau di daerah-daerah di Indonesia. Gimana Bapak? Bapak SBY di sebelah sini. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke tema selanjutnya. Di tema selanjutnya ini adalah kondisi awal di Indonesia, yaitu 4 ini. Yaitu 1. Perdamaian dan keamanan nasional. 2. Ekonomi dan kesejahteraan. 3. Hukum dan keadilan. 4. Demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, teman-teman, di sebelah ruangan inilah dari 2004 sampai 2014 kejadian-kejadian dirangkum menjadi satu. Nah, teman-teman kalau mau berbicara atau mencari ilmu di sini, mari kita di sebelah sini. Iya, pertama kali Bapak menjabat sampai akhir menjabat. Itu 100 hari Bapak bekerja. Terjadi tsunami di Aceh itu. Melindungi WNI yang tak kenal batas dan waktu. Tiap tahun gitu ya Kak? Iya. Tiap tahun kita dari liputan tiap tahun itu dibuat sesingkat-singkat mungkin. Iya. Nah, di sebelah sini juga ada 6 sasaran strategis yang beliau Bapak ambil. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Di ruangan ini adalah 6 masalah masa lalu yang beliau Bapak SBY selesaikan, yaitu mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, melunasi utang IMF, mengatasi krisis BBM dan fiskal, mengakhiri embargo dan sanksi militer, dan juga menyelesaikan isu pelanggaran HAM-HAM berat di Timur. Nah, Bapak juga menyelesaikan 9 pekerjaan rumah, yaitu menambal atau memperbaiki jalan yang rusak, menambah atau memperbaiki ekonomi yang sangat rendah.
mana Bapak? Iya, betul sekali. Mari silakan ke tema selanjutnya. Nah, di tema selanjutnya ini adalah program KUR Bapak SBY. Ya ini kan dia. Nah, Bapak SBY saat itu memperkenalkan atau membuat program KUR ini, yaitu adalah gerobak sate pada saat itu dan juga gerobak bakso. Nah, mari ke sebelah sini. Nah, ini adalah foto-foto kejadian atau saat beliau liput di Indonesia. Nah, Bapak SBY juga menyelesaikan atau menciptakan program bidik misi, BPJS Kesehatan, dan BLT, bantuan langsung tunai, sama pro disabilitas dan yang lainnya. Nah, teman-teman, yang menariknya di ruangan ini adalah replika becak ini. Ini adalah replikat mahasiswa terbaik Universitas Semarang yang meraih IPK paling tertinggi 3,96. Gimana? Iya, yang diantar bapaknya menggunakan becak itu. Betul sekali. Nah, itu adalah Ananda Raini dan ayahnya bernama Mugiono. Beliau menjadi pengemudi becak pada saat itu dan mengantar anaknya itu ke universitas itu menggunakan becaknya. Ya. Mari silakan ke tema selanjutnya. Nah, di tema selanjutnya akan saya serahkan ke teman kakak ya. Mari silakan. Baik, selamat datang di tema perekonomian Indonesia yang kuat dan modern. Di tema ini kita dapat melihat beberapa peningkatan ekonomi setelah kepemimpinan Bapak SBY. Nah, bentuk peningkatan itu dapat kita lihat bersama di sebelah sini. Ini adalah satu contoh pembangunan infrastruktur di era Bapak SBY. Salah satunya ada PLTU Pacitan yang masih beroperasi sampai sekarang. Nah, di sini juga kita dapat melihat beberapa presentase yang semakin membaik setelah kepemimpinan Bapak SBY. Mari sebelah sini. Nah, di sebelah sini kita dapat melihat 10 juta orang yang keluar dari pengangguran. Terdapat juga 6 juta atau 8 juta lebih orang yang keluar dari kemiskinan. Dan sejak dari 2009, Indonesia ini mendapatkan peringkat nomor 2 tertinggi di antara negara-negara yang lain yang berada di G20. Intinya di tema ini menjelaskan peningkatan ekonomi yang membaik setelah kepemimpinan Bapak SBY. Nah, setelah perekonomian Indonesia membaik, Bapak SBY ini memodernisasi alutsista pertahanan yang ada di Indonesia. Mulai dari angkatan udara, angkatan darat, hingga angkatan laut yang dapat kita lihat bersama jumlahnya di sebelah sini. Dan yang berada di sini ini merupakan beberapa contoh modernisasi yang beliau lakukan. Salah satunya ini ada Panzer Anoa. Panzer ini adalah panzer asli. Iya, dan yang disumbangkan dari PT Pindad untuk museum. Nah, di sebelah sini juga kita dapat melihat seragam-seragam yang digunakan Bapak SBY pada saat itu. Di sebelah sini juga ada perlengkapan pilot,
yang beliau gunakan ketika melakukan penerbangan dengan pesawat tempur pada tahun 1998. Nah, memasuki tema selanjutnya, ya betul, ini adalah periode kedua Bapak SBY menjadi presiden pada tahun 2009. Di sini ada atribut-atribut ataupun perlengkapan yang beliau lakukan saat kampanye. Nah, di sebelah sini ini dapat kita lihat bersama jumlah pemungutan suara Bapak SBY ini jauh lebih unggul daripada dua lawannya pada saat itu. Bapak SBY memiliki 73 suara dan jauh dibandingkan dua lawannya. Nah, di awal kepemimpinan beliau ini diuji dengan bencana berskala besar. Salah satunya gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh pada saat itu tahun 2004. Ya, betul. Di sebelah sini juga ada foto-foto kegiatan beliau saat terjun langsung ke daerah bencana. Nah, di sini juga kita dapat menyaksikan visualisasi tsunami di sebelah sini. Mungkin ini nunggu yang lain dulu. Ring of Fire adalah sebutan dari cincin api Pasifik yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Keberadaan Ring of Fire yang meliputi wilayah Indonesia inilah yang menyebabkan negara kita rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Beberapa bencana alam berskala besar yang pernah menimpa Indonesia antara lain: pertama, letusan gunung Tambora yang puncaknya terjadi pada April 1815. Sampai saat ini letusan gunung Tambora merupakan letusan terbesar dalam sejarah manusia modern. Kedua, letusan gunung Krakatau terjadi pada Agustus 1883. Tinggi letusan mencapai 25 km dan suara yang terdengar sampai Australia dan Afrika. Ketiga, gempa bumi dan tsunami Aceh terjadi akibat gempa 9,1 skala Richter di pantai barat Sumatera. Bencana ini merupakan ujian besar bagi pemerintahan SBY di awal masa jabatannya pada tahun 2004.
nantinya untuk tema-tema selanjutnya ada di slide 2 nggih. Kita dilanjutkan di slide 2. Bisa saya mulai? Baik. Nah, silakan. Jadi ini kita masuk di tema hubungan internasional. Silakan. Jadi tema ini merupakan tema pertama yang ada di lantai 2. Silakan. Jadi di tema ini menceritakan tentang 10 tahun kepemimpinan Bapak SBY. Beliau itu sudah berkunjung di sebanyak 52 negara. Dengan total kegiatannya itu 128 kegiatan. Silakan. Di sini ada foto-foto Bapak SBY. Mungkin saya akan memberitahu di sini Bapak SBY sedang berjabatan tangan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Betul. Di sebelah sini Bapak SBY bersama dengan Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II. Di sini juga ada kegiatan-kegiatan Bapak SBY di luar negara. Silakan beralih ke sebelah sini. Nah, jika dilihat di sini ada peta kunjungan negara yang dikunjungi oleh Bapak SBY. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada penjelasan tentang selama 10 tahun Bapak SBY menjabat sebagai presiden. Beliau itu berkunjung di sebanyak 52 negara dan total kegiatannya 128 kegiatan. Di bawahnya juga ada foto kegiatan-kegiatan Bapak SBY bersama dengan pemimpin negara yang lain. Di sini juga ada kegiatan Bapak SBY, bilateral relations. Lalu di sini juga ada United Nations Engagement. Di sini juga ada bendera negara G20 yang bekerja sama dengan Indonesia. Sebelah sini. Nah, yang menarik di tema ini, di sini ada ruangan yang bernama Presidential Speech Room. Silahkan. Jadi ruangan ini tuh dibuat hampir sama pada saat Bapak SBY menjadi pembicara atau sedang berpidato, begitu. Itu contohnya, itu kegiatan PBB, dan mungkin kalau pengunjung mau foto di sana, mau duduk silahkan, diperbolehkan. Betul. Ya, jadi nanti di sini ada alat namanya prompter, ini teksnya akan keluar dari situ. Jadi pengunjung kalau mau foto, mau baca teks itu akan muncul di prompter ini, mantul di kacanya. Baik, mungkin bisa lanjut ya? Ya, silakan. Sebelah sini. Nah, di sebelah kiri saya ini ada penghargaan internasional Bapak SBY. Iya. Lalu, selain itu Bapak SBY juga ikut menangani global issues. Mungkin contohnya di sini ada kedamaian dan keamanan, politik global, kesejahteraan dan keadilan sosial, ekonomi dan juga perubahan iklim. Baik, bisa kita lanjut ke tema selanjutnya ya. Nah, untuk menuju ke tema selanjutnya, di sini kita juga bisa lihat foto-foto kegiatan Bapak SBY ketika melakukan kunjungan luar negara. Silakan sebelah sini. Iya. Nah, untuk tema selanjutnya, ini adalah tema Together We Are Stronger. Jadi, tema ini itu digambarkan dengan sebuah pohon yang dimana akarnya melilit dari bawah sampai atas. Itu menggambarkan jika kita bersatu bersama, maka kita akan menjadi lebih kuat sesuai dengan temanya Together We Are Stronger. Di sini juga kita bisa lihat terdapat beberapa foto Bapak SBY. Beliau itu merangkul berbagai elemen masyarakat, tidak membedakan ras, suku dan juga agama. Begitu, silakan. Baik, silakan lanjut ke tema selanjutnya. Nah, tema selanjutnya ini tentang Ibu Ani atau First Lady. Jadi di sini menceritakan tentang peran Ibu Ani sebagai ibu negara. Silakan sebelah sini.
Nah, sebagai ibu negara, Ibu Ani itu memiliki program-program seperti di sebelah kanan saya. Ada Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Peduli, Indonesia Hijau, dan juga Indonesia Kreatif. Baik, di sebelah sini ada foto dan juga replika dari Bapak SBY dan juga Ibu Ani sebagai Presiden dan juga Ibu Negara. Adapun kutipan menarik dari Ibu Ani di sebelah sini, mungkin bisa saya bacakan ya. Mari kita bergandengan tangan dan bersatu sehingga menjadi kekuatan untuk sesama. Nah, kutipan ini pula yang mendasari atau melandasi Ibu Ani untuk selalu setia menemani Bapak SBY kemanapun beliau bertugas begitu. Baik, selanjutnya jika bisa kita lihat di sini ada dinding yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Ibu Ani. Jadi Ibu Ani itu lahir di Yogyakarta pada tahun 1952, lalu beliau kuliah di FKUI pada tahun 1972 sampai 1974 dan bertemu Bapak SBY pada tahun 1973. Pada saat ini Bapak SBY sedang melakukan akademi militer di Magelang dan Ibu Ani ini merupakan anak dari Gubernur Akademi Militer Bapak SBY, Bapak Sarwo Edi Wibowo. Betul. Nah, di atasnya itu momen-momen setelah beliau dan Bapak SBY menikah. Lalu di sana juga ada momen saat Ibu Ani selalu setia menemani Bapak SBY kemanapun Bapak SBY bertugas. Sampai dengan Bapak SBY masuk ke dunia politik menjadi menteri, selanjutnya menjadi presiden, dan di bawahnya itu Ibu Ani saat menjadi ibu negara pada tahun 2004 sampai dengan 2014. Lalu setelah itu juga ada momen-momen bersama dengan keluarga besar beliau. Adapun momen saat Ibu Ani sakit dan dirawat di Singapura pada tahun 2019, dan di tahun yang sama juga Ibu Ani wafat lalu dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Baik, di sebelah sini juga ada beberapa penghargaan dari Ibu Ani. Nah, di sebelah sini juga ada buku dan gagasan Ibu Ani. Oh enggak, ini cuma replika aja, maksudnya cuma kayak sebagai pemanis ruangan. Iya. Nah, di sebelah sana itu merupakan salah satu dari replika program Ibu Ani. Contohnya kapal pintar, motor pintar, rumah pintar, itu merupakan program Ibu Ani. Iya. Nah, di sini juga ada salah satu program Ibu Ani, mobil pintar juga, yang dimana mobil pintar ini tuh masuk ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia karena Ibu Ani itu sangat peduli terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, mungkin saat ini mobil pintar ini masih ada ya di Indonesia, cuman mungkin sekarang sudah jarang ditemui, iya, karena sekarang minat bacanya anak-anak tidak seperti dulu. Oh iya, di Pacitan juga ada sekarang, tapi mungkin udah jarang ditemui. Baik, silakan lanjut ke sini. Nah, di dinding sebelah sana ini merupakan detik-detik terakhir sebelum Ibu Ani meninggal. Jadi pada saat ini Ibu Ani dirawat di Singapura, lalu pada saat itu beliau mengusulkan kepada Bapak SBY untuk segera membangun museum ini, dan Ibu Ani sendiri yang mengusulkan dibangunnya di Tanah Pacitan, yang dimana Tanah Pacitan sendiri merupakan tanah kelahiran dari Bapak SBY begitu. Ini di sini juga ada hari-hari terakhir Ani Yudhoyono, kalimat atau kutipan dari Bapak SBY. Adapun ini merupakan kursi roda asli yang digunakan Ibu Ani pada saat beliau sakit dan dirawat di Singapura.
Baik, mungkin kita lanjut ya. Silakan. Tema selanjutnya ini merupakan SBY Ani Family. Jadi di sebelah kiri saya ini ada hobi dari Ibu Ani, fotografi dan juga berkebun. Ada pula kamera dan juga baju asli yang digunakan Ibu Ani pada saat itu. Silakan. Ya, ini asli. Iya, memang disumbangkan untuk museum. Nanti hasil jepretannya Ibu Ani ada di galeri sini semua. Iya, betul. Ini ada juga berkebun. Ibu Ani itu sangat suka alam. Jadi beliau itu sangat suka bercocok tanam di kebunnya Ibu Ani sendiri. Nah, di sebelah sini juga ada hobi dari Bapak SBY. Beliau itu hobi menciptakan puisi, menciptakan lagu dan juga olahraga. Nah, di sini juga ada lagu-lagu dari ciptaan Bapak SBY yang mungkin bisa kita putar salah satu. Mungkin Mas yang mau putar? Apa? Kayak di bawah tadi. Iya, betul. Yang di bawah tadi itu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Bapak SBY. Kalau ini yang ciptaan Bapak SBY. Mungkin salah satu bisa diputar. Ya. Ini albumnya dari sini. Iya, boleh. Silakan. Yang mana lagunya? Nah, di sini juga ada gitar asli Bapak SBY yang disumbangkan untuk museum. Di sebelah sini, ini beberapa hobi olahraga Bapak SBY. Salah satunya dia itu sangat suka sekali dengan volley, bola volley. Dan setelah Ibu Ani meninggal, Bapak SBY itu menciptakan klub bola volley yang namanya Lavani, yang artinya diambil dari Love Ani, artinya cinta Ani, sayang Ani, begitu. Iya, betul. Ini Lavani. Itu juga ada cuplikan video dari permainan Lavani. Di bawahnya juga ada piala penghargaan Lavani. Lavani ini menang 2 kali berturut-turut pada tahun 2022 sampai 2023. Dan ini merupakan piala bergilir juaranya, betul. Keren. Iya. Terus di sana juga ada foto-foto keluarga besar beliau. Cucunya ada 5 dari Pak Agus Harimurti Yudhoyono, beliau memiliki 1 putri. Terus dari Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, beliau memiliki 2 putra dan juga 2 putri. Baik, mungkin bisa lanjut ya? Ya, silakan. Selanjutnya ini kita masuk di perpustakaan. Ya, jadi di sini tuh perpustakaan yang isinya tentang koleksi buku-buku Bapak SBY. Di sini ada beberapa judul, di atasnya itu tentang Bapak SBY. Jadi ini buku karangan, betul. Karangannya Pak SBY gitu ya. Kalau karangan Pak SBY itu yang sana. Buku yang ditulis oleh Bapak SBY. Books written by SBY. Betul. Silakan. Bisa membaca gitu ya. Oh, diperbolehkan. Terus kalau bisa di sana, itu merupakan ruangan Bapak SBY ketika Bapak SBY berkunjung ke Pacitan. Jadi Bapak SBY sering menghabiskan waktunya membaca di ruangan beliau di situ. Mungkin nanti kalau pengunjungnya, iya betul. Nanti mungkin kalau pengunjung sedang beruntung bisa lihat Bapak SBY langsung baca buku di situ. Iya. Iya. Sering sekali baca bukunya di sini, malah lebih sering dari semua pos-pos yang ada di museum, lebih seringnya di perpustakaan ini di rumah beliau. Karena beliau tuh sangat suka sekali baca. Kalau yang melukis
Yang kalau yang melukis biasanya kalau di Pacitan beliau di Wismanya. Wismanya di sebelah timur museum, itu Wisma Pak SBY, betul. Nanti hasil lukisannya ada di garis sini. Iya, semuanya ini buku-bukunya yang dibaca Pak SBY. Terus di sana juga ada buku yang dibaca pada saat beliau masih kecil di sana. Mungkin bisa kita lihat ya. Nah, ini ada beberapa buku yang mempengaruhi Bapak SBY di sebelah sini. Yang saya maksud dibaca Bapak SBY pada saat kecil itu, bukunya ada di sana. Jadi pada saat beliau di Pacitan, saat beliau masih menjadi pelajar, beliau itu sangat suka sekali tentang wayang-wayangan. Ini di sebelah sini. Ini buku-buku asli beliau yang dibaca pada saat beliau kecil. Iya, sebelah sini. Jadi pengunjung bisa misalnya pengen baca apa gitu? Bisa sekali, boleh, diperbolehkan sekali. Silakan sebelah sini. Ini juga ada buku-buku yang mempengaruhi Bapak SBY, semua ini dikumpulkan di sini. Itu sebenarnya kalau di situ ada tulisan 500 buku, sebenarnya ini belum 500. Soalnya kita masih kayak memproses lagi buku-bukunya, jadi bukan 500 tapi ada beberapa buku begitu yang nanti rencananya akan dibuat jadi 100 buku, cuman belum, ya masih dalam proses. Iya. Ya, silakan. Terus di sini juga ada DVD yang isinya itu pidato-pidato Bapak SBY, semua ini. Iya. Semua ada dokumentasinya di DVD ini. Baik, silakan. Ini juga ada foto-foto Bapak SBY saat melakukan pendidikan. Iya, riwayat pendidikannya. Iya, betul. Nah, di sini ada riwayat pendidikan Bapak SBY. Jadi beliau itu pada tahun 56 sampai 62 sekolah di SD Gajah Mada Pacitan yang sekarang jadi SD Banjarjo 1. Kalau di Pacitan sekarang sebutannya SD Banjarjo 1. Iya, betul, yang di pusat kota. Terus SMA Negeri Pacitan, Negeri 1 Pacitan. Terus S2 di Manajemen Webster University, S3 di Ekonomi Pertanian IPB. Dan lain-lain sebagainya itu. Baik, sudah. Ya. Selanjutnya kita bisa ke galeri seni. Iya, lanjut lagi. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pintu yang mengantarkan kita ke galeri seni. Silakan. Iya. Sama-sama. Nah, jadi di pintu setelah dari gedung sebelah timur, kita menuju ke gedung sebelah barat ini, kita melewati Garden Lavani yang seperti di lantai 1 tadi. Jadi ketika masuk dari lantai 1 kan kita lewat dari bawah ini, untuk selanjutnya kita dari lantai 2 lewat sini juga. Ini kita lewat Garden Lavani. Di sebelah sana ada kafetaria yang mungkin nanti bisa dikunjungi. Nah, selanjutnya kita masuk di gedung sebelah barat, itu isinya galeri seni. Terima kasih, Pak. Silakan. Nah, untuk galeri seni mungkin nanti bisa dilanjut sama rekan saya. Sebelah sini, silakan. Jadi ini tempat terakhir sebelum turnya selesai. Di galeri seni. Iya, ada fotografi, ada lukisan Bapak SBY juga, ada koleksi batik juga, ada koleksi-koleksi barang-barang antik juga di sini. Ini ada patung Jenderal Sudirman yang dibuat oleh Bapak Yusman. Bapak Yusman itu pematung terkenal dari Yogyakarta. Jadi yang buat patung di monumen-monumen bersejarah di Indonesia itu Bapak Yusman. Untuk patung Jenderal Sudirman yang di sini dan yang di sebelah sana itu juga Bapak Yusman yang membuat.
Ini cindera mata, peluru dari Kepala Staf Angkatan Laut yang diberikan kepada Bapak SBY ketika beliau masih menjadi presiden. Yang paling menjadi favorit biasanya di galeri seni ini itu ini. Ini kendang terbesar di Indonesia. Jadi kendang ini ada ceritanya. Sebelumnya itu oleh perhutani itu mau dibuang saja karena kayu jati yang ditemukan itu sudah berlubang. Iya, namun kemudian dimanfaatkan sebagai kendang oleh Bapak Ardi Suwardi, seniman asal Pacitan. Nah, kalau itu dari Bapak Ardi Suwardi, waktu Bapak SBY menjadi presiden, itu dipersembahkan untuk beliau. Kemudian pernah dimainkan juga saat KTT ASEAN di Jakarta pada tahun 2011. Dan saat ini menjadi koleksi di museum ini. Kalau yang di ruangan ini itu berisi foto-foto Bapak SBY dan keluarga. Ada foto saat pernikahan, saat purna jabatan. Ya, ada lukisan-lukisan juga yang berkaitan dengan keluarga beliau. Kebanyakan ini dari seniman-seniman yang memang melukis wajah beliau atau keluarga dan kemudian diterima dan dikoleksi. Kalau untuk di ruangan selanjutnya ini ada koleksi batik milik Bu Ani. Iya, jadi koleksi batik ini itu sudah dikumpulkan Bu Ani berpuluh-puluh tahun. Dan biasanya Bu Ani beli atau dapatkan ketika kunjungan-kunjungan mendampingi Bapak SBY. Iya. 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 Untuk disimpan juga karena beliau memang penggemar kain-kain tradisional. Kalau yang ada di manekin ini kebanyakan semuanya pernah dipakai. Seperti yang sebelah sana itu saat pernikahan Bapak Edi Baskoro Yudhoyono. Yang biasanya pengunjung tertarik itu tidak menyangka kalau sebenarnya kain yang digunakan saat pertunangan dan akad nikah Ibu Ani dan Pak SBY itu masih disimpan dengan baik. Iya, di sini. Jadi, iya, yang di atas itu digunakan saat pertunangan. Yang bawahnya itu saat akad nikah. Fotonya juga ada di sana. Iya, masih disimpan dengan baik. Ada juga yang turun-temurun dari Eyang Kakung Bu Ani, dari Ibu Bu Ani juga ada. Di sini juga ada batik pemberian Presiden Barack Obama. Yang ini di kaca. Jadi sebelumnya Presiden Barack Obama itu memang ibunya kolektor batik. Jadi ketika Bapak SBY berkunjung di sana, itu diberikan kain sebagai cindera mata. Ya. Yang umurnya 80 tahun itu yang sebelah sini. Jadi yang di atas itu umurnya sudah 80 tahun lebih. Itu merupakan pemberian Eyang Kakungnya Ibu Ani. Jadi secara turun-temurun. Yang bawahnya itu pemberian dari ibunya Ibu Ani. Kalau untuk bajunya ini digunakan saat kunjungan kerja. Lanjut ke sebelah sini, kalau tadi ada hobi Bu Ani fotografi ya. Tadi kameranya juga ada di ruangan tema SBY Ani Family, yang di sini baru hasil fotografi karya Ibu Ani.
Jadi untuk hobi Bu Ani itu mendukung hobi Bapak SBY itu melukis. Karena hasil lukisan Bapak SBY itu beberapa juga dari fotografi karya Bu Ani. Seperti yang di sebelah sana, singa di Taman Safari, sama Gunung Bromo yang ada di tengah sana itu dilukis oleh Bapak SBY. Lukisannya bisa kita lihat di ruangan sebelah. Ini baru lukisan Bapak SBY. Jadi ada di 2 ruangan khusus itu berisi semua lukisan Bapak SBY. Ada sekitar 92 lebih lukisan yang ada di galeri seni ini saja. Iya, semua yang ada di sini Pak SBY sendiri yang melukis. Yang dari hasil fotografi Bu Ani ada di sebelah sana juga. Iya. Yang dari hasil foto Bu Ani, yang singa itu sama yang Gunung Bromo di bawahnya. Iya, jadi kebanyakan lukisan di sini itu menyimpan cerita. Jadi ada lukisan yang dilukis dari kenangan Bapak SBY ketika bertugas di Bandung. Jadi itu ada pemandangan Bandung malam hari. Kemudian yang sebelah sana juga kayu yang patah di atas gunung. Itu adalah memori indah Bapak SBY ketika mendaki gunung saat menjadi prajurit. Jadi ada pohon yang tersambar petir dan patah namun tetap hidup. Sebelah sini juga lukisan Bapak SBY. Kalau untuk itu berbeda-beda Bapak, tergantung. Jadi ada yang 3 hari selesai, kadang 1 hari bisa melukis 4 lukisan, kadang 1 bulan juga baru selesai. Jadi berbeda-beda. Kalau yang spesial itu yang di ruangan tadi, yang ada kisahnya tadi, ya. Yang di sini yang spesial biasanya yang orang-orang tertarik itu pasti tanya, lukisan ketika Pacitan menggambar yang pertama yang di mana ya? Soalnya kan pernah ada acara Pacitan menggambar bersama Bapak SBY. Iya, dan lukisannya sebelah sana. Jadi itu lukisan Pantai Pancerdor di Pacitan. Iya, yang di pojok bawah. Ada Teluk Pacitan juga di sana dari Sentono Gentong. Ini kalau yang di sini koleksi. Iya. Koleksi Bapak SBY dan Ibu Ani yang dikumpulkan selama 40 tahun lebih. Iya, jadi ketika beliau beli atau beliau kumpulkan. Iya, betul. Kalau di sini itu biasanya orang-orang tertarik yang di lemari-lemari ini. Barang-barang antiknya itu didapat ketika Bapak SBY kunjungan kerja di luar negeri. Kebanyakan yang ada di sini. Dan juga ini ada lukisan Bapak Khairul Saleh
Jadi Bapak Khairul Saleh pelukis terkenal di Indonesia ya. Jadi di galeri seni ini sendiri saja sudah ada sekitar 4 lukisan dari Bapak Khairul Saleh. Iya. Lewat sebelah sini, di sebelah sana masih ada lagi. Jadi ada kutipan Bapak SBY. Jadi koleksi di sini itu bukan hanya dibeli dari maestro atau seniman terkenal saja, namun justru dari pelukis bersahaja. Itu wayang beber. Iya, wayang beber asli Pacitan. Iya. Ada lukisan Barong Bali juga dari Bapak Sukadana, pelukisnya. Itu pelukis terkenal di Bali. Kalau yang perempuan itu tertarik di sini. Jadi ada koleksi perhiasan. Namun perhiasan ini bukan milik Bu Ani, tapi dari kontributor rekan-rekan Bu Ani di Mutu Manikam Nusantara. Jadi Bu Ani dulu itu sebagai salah satu pendiri Mutu Manikam Nusantara, dan juga di sini kontributornya itu rekan-rekan Bu Ani untuk dipajang di museum ini. Jadi Mutu Manikam itu organisasi pengrajin perhiasan tradisional Indonesia. Iya, Mutu Manikam. Kalau ini tidak ada yang dari Pacitan. Iya. Ini dari Mutu Manikam juga. Ya, dari Kalimantan, Sulawesi. Lukisan Bapak Khairul Saleh ada di sini juga, yang di tengah itu. Iya, sama yang ini juga. Jadi ini sudah selesai, ini terakhir. Jadi galeri seni itu tur terakhir. Ini ada art store, nanti rencananya akan dibuka untuk hasil printing dari koleksi Bapak SBY. Namun masih dalam tahap. Oke brother, itu tadi ya jelajah kita pada kesempatan kali ini di Museum dan Galeri SBY Ani yang ada di Kota Pacitan. Jangan lupa mengunjungi spot wisata yang ada di Kota Pacitan ya brother. Ada banyak sekali nih, baik museum, gua, dan pantai yang sangat sayang sekali kalau dilewatkan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di jalan asik berikutnya. Dan wassalamualaikum.